Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Selamat Hari Raya Natal. Selamat menikmati sukacita yang luar biasa dari Allah bersama keluargamu masing-masing. Semoga Natal membawa pembaharuan dalam keluarga kita. Semoga kelahiran Tuhan juga membawa sukacita bagi kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenali dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Allah turun ke dunia lewat inkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Allah yang rindu berjumpa dengan umatnya. Allah yang punya rencana terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Allah membiarkan diri dikenal oleh manusia. Dia tidak berkomunikasi dari tempat yang jauh, tetapi ia turun ke dalam dunia dan hadir bersama umat manusia. Berbahagialah kita. Kita punya Allah yang begitu dekatnya dengan kita. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Dalam diri Yesus manusia mengalami Allah yang mengasihi, Allah yang solider, hadir saat-saat sulit, dan lain-lain. Allah yang mengambil rupa seorang manusia dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, mengalami hidup sebagai manusia, kecuali dalam hal dosa. Itulah yang kita renungkan dalam dan alami di hari Natal ini.
di mana kita berjumpa dengan Yesus yang lahir di palungan, di kandang domba Betlehem. Dia lahir dan hadir bersama-sama dengan kita. Maka kita patut bersuka cita hari ini. Kita juga boleh sukacita mengatakan bahwa saya juga dilahirkan kembali. Saya mau membiarkan Allah lahir tidak sekedar dalam kandang Natal, tapi dalam hatiku, membawa pembaharuan, membawa pertobatan bagi hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mari kita berjuang dalam hidup ini untuk terus dilahirkan kembali menjadi manusia baru, terus melakukan pertobatan, agar Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang begitu dekat, sedekat napas hidup kita. Tinggal bagaimana kita merasakan kehadirannya. Dia lahir agar kita diselamatkan. Dia lahir membawa sukacita, damai sejahtera dari surga, agar semua orang diselamatkan. Allah selalu beserta kita. Sampai detik ini pun Allah akan terus beserta kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari di mana Engkau lahir menjadi manusia. Engkau selalu setia mendampingi kami. Ampuni kami bila kami masih mengeluh dalam kehidupan. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami selalu melakukan kesalahan dalam kehidupan kami. Kami masih jatuh dalam salah dan dosa yang sama. Beri kami kekuatan Tuhan, agar kami mampu mengambil langkah pertobatan setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah peristiwa Natal ini Tuhan juga memampukan kami untuk semakin setia kepadamu. Belajar bahwa Engkau Allah yang turun dari surga membawa keselamatan. Semoga kami juga membawa keselamatan, damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.